DPT pemilu di Kuala Lumpur yang sudah ditetapkan pada tanggal 20 dan 21 Juni 2023. Dasarnya itu dulu, karena ini namanya PSU kan kita tidak beranjak dari mana-mana, tapi beranjak dari peristiwa yang sudah pernah terjadi, kita ulangi. Jadi jumlah pemilih di Kuala Lumpur awalnya itu yang gunakan dasar itu 447.258, 447.258 pemilih. Yang itu dilayani dengan 3 metode. Yang pertama metode TPS. Metode TPS itu jumlah pemilihnya adalah 222.945, 222.945. Kemudian metode kotak suara keliling atau KSK 67.946, 67.946. Kemudian metode pos itu 156.367 atau 156.367. Berdasarkan jumlah pemilih di DPT ya untuk kegiatan pemilu yang lalu, kemudian faktanya pada waktu pemilu metode TPS yang hadir dari DPT itu 2.264, itu berarti kan cuma sekitar 1% dari 220.000 pemilih. Yang hadir metode dari daftar pemilih tambahan DPTB itu 5.117. Yang hadir dari DPK daftar pemilih khusus itu 16.996. Artinya apa? Yang hadir paling banyak kan pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Kemudian yang kedua metode KSK dari 67.946 pemilih DPT yang hadir hanya 903. Kemudian DPTB 2.051 yang hadir ya. Kemudian DPK daftar pemilih khusus yang hadir 27.309. Kemudian untuk metode pos pemilih yang dari 156.367 yang mengirimkan surat suara yang dicoblos itu 23.360. Nah, pemutakhiran data pemilih kami mulai dari situ dengan cara pandang bahwa ini pemilih yang real ya. Yang real kan berarti kan DPT yang hadir, DPTB yang hadir, DPK yang hadir. Metode TPS jumlahnya adalah 24.377, 24.377. Kemudian pemilih yang hadir untuk metode KSK, DPT 903, DPTB 2051, DPK-nya 27309, itu totalnya yang hadir 30.263, 30.263. Metode TPS yang hadir 23.360. Nah, pemilih yang hadir dengan berasal dari berbagai macam daftar pemilih tadi itu dijumlahkan, ketemunya adalah pada angka 78.000. Nah, angka 78.000 ini sebagai basis data untuk pemutakhiran yang kemudian kita cek dengan 3 kategori. Yang pertama, apakah alamatnya valid dan dikenali. Kalau nggak valid, nggak dikenali, maka dikeluarkan dari daftar itu. Yang kedua, analisis kegandaan internal di dalam 78.000 itu apakah ada yang ganda atau tidak. Kemudian kedua, ganda dengan DPT dalam negeri atau tidak. Kalau ada yang ganda, dikeluarkan. Yang ketiga adalah validitas NIK dan nomor paspor. Jadi kalau ada yang NIK tidak valid, nomor paspor tidak valid juga kita keluarkan. Dan setelah kita lakukan analisis dari 78.000 itu, kemudian kita dapat menyimpulkan dan sudah kita tetapkan DPT untuk pemilu DPT luar negeri untuk pemungutan suara ulang Kuala Lumpur itu jumlahnya 62.217 pemilih, 62.217 pemilih, dan kemudian akan dialokasikan untuk 2 metode memilih, yaitu TPS dan KSK. Artinya meskipun ditemukan oleh Bawaslu dari data DP4 itu hanya 12% yang dicoklit, itu tidak menjadi P4 untuk meng-cross-check data pemilih itu lagi. Bukan DPT. Karena ini kan PSU, sekali lagi ya, namanya pemungutan suara ulang kan kita mengulang dari peristiwa yang sudah terjadi. Peristiwanya kan sudah ada DPT-nya. Maka dari DPT itulah kita memulai menganalisis. Kira-kira begitu. Dan cara pandang ini sudah kita bahas juga dengan teman-teman Bawaslu dalam beberapa kali rapat terakhir yang kita gelar antara KPU dan Bawaslu untuk menyikapi situasi ini.
hitungannya berarti setelah berapa hari setelah? Jadi rencananya kalau pemungutan suara metode TPS dan metode KSK dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 10 Maret, maka setelah itu kan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Jadi targetnya ya penghitungan suara selesai di tanggal 11 ya. Dan kemudian ada jeda untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan rencananya dilakukan rapat pleno rekapitulasi untuk di tingkat PPLN Kuala Lumpur tanggal 13 Maret 2024. Sehingga dengan begitu paling lambat 15 Maret 2024 harus sudah sampai ke ke tingkat nasional ya. Bahwa ada informasi belakangan ini pemerintah Malaysia membuat guidelines atau protokol atau semacam SOP bahwa untuk dapat digelar kegiatan politik oleh negara-negara lain di Malaysia, maka harus mengajukan permohonan izin dan sesuai prosedurnya itu. Kalau kegiatannya di ruangan premis atau wilayah otoritasnya Indonesia seperti KBRI, KJRI, Wisma Duta atau Sekolah Indonesia, prosedurnya harus ditempuh 3 bulan sebelum kegiatan. Kalau yang di luar premis itu prosesnya 6 bulan sebelumnya. Padahal kegiatan-kegiatan pemilu sebelumnya nggak seperti itu. Oleh karena itu, karena waktunya mepet, kami sudah melaporkan kepada Presiden. Kami mohon bantuan, fasilitasi supaya ada pembicaraan, katakanlah pada tingkat tinggi ya, Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia untuk meminta bantuan fasilitasi supaya kemudian dapat digelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Mas, ada plan B jika memang upaya dari Presiden atau Kementerian itu tidak berhasil, apakah ada plan B? Saya yakin optimis. Sejauh ini seperti apa sih Mas? Ini persiapannya sudah sampai mana? Logistik apakah sudah dikirim lagi? Ya kan berdasarkan DPT baru kita produksi kan, surat suara, formulir, kotak suara dan seterusnya. Mas, kemarin rekomendasi Bawaslu kan PSU hanya untuk yang kotak suara keliling dan pos, tapi tadi disebutkan pemutakhiran data pemilih juga dilakukan kepada pemilih yang sudah memilih menggunakan metode TPS CRM. Ya, beberapa waktu yang lalu tim dari Bawaslu itu juga hadir di Kuala Lumpur untuk mengumpulkan informasi, data, dan tim dari KPU juga demikian. Dan dalam pandangan teman-teman Bawaslu, tim yang hadir di sana berdasarkan penelitian, pengumpulan data, informasi sampai pada kesimpulan bahwa pemungutan suara ulang untuk metode TPS juga pemungutan suara dengan metode TPS juga ternyata penting untuk diulang, sehingga kemudian jadinya yang diulang ya seluruh metode pemilu di Kuala Lumpur, apakah itu pos, apakah KSK, apakah TPS. Namun dalam PSU-nya yang kita gunakan nanti metodenya metode TPS dan KSK. Jadi pemilih-pemilih yang pos ya, yang dari alamatnya dikenali lebih dekat dengan pusat kota, itu nanti akan dilayani menggunakan TPS. Kalau yang jauh-jauh dari kota yang semula itu pakai pos, kita layanikan menggunakan kotak suara keliling untuk memastikan bahwa yang suara itu berasal dari warga negara kita memenuhi syarat. Makanya beberapa waktu yang lalu untuk pemilu di luar negeri, terutama metode KSK, kami minta teman-teman PPLN untuk memfoto pemilih, wajah dan ID-nya. Ini dalam rangka sebagai bukti bahwa kalau ada perolehan suara, itu ada pemilih yang memang betul-betul hadir nyoblos. Dan sama-sama kita saksikan ya di tayangan YouTube live streaming rekapitulasi tingkat nasional, teman-teman PPLN kan menunjukkan itu. Ada proses registrasi di lokasi sebelum kemudian menuju TPS, dan di situ juga ketika proses registrasi juga difoto wajah dan difoto ID, apakah KTP, apakah paspor, untuk meyakinkan bahwa ini warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Dari 127 PPLN ini kan ada satu hal yang menarik, yaitu tingginya DPK dan surat-surat tidak terpakai. Ini artinya apakah memang ke depan perlu ada evaluasi terhadap metode pemutakhiran daftar pemilih? Ya, saya kira apapun hasil pemilu kita yang terutama di luar negeri ya, penting untuk kita ambil hikmahnya ya, aspek positifnya, bahwa misalkan warga negara kita banyak yang belum masuk DPT.
Dan ini kan jadi bahan bahwa itulah warga negara kita dan akan kita jadikan bahan ke depan ya setelah pemilu, dan bahan untuk pemutakhiran data pemilih dan juga pemutakhiran data warga negara kita yang ada di Indonesia. Ini bisa dipahami karena memang dinamika warga negara kita di luar negeri itu tinggi, terutama negara-negara yang katakanlah tujuan untuk studi, tujuan untuk bekerja, dan itu biasanya yang dekat-dekat dengan Indonesia lah, seperti Kuala Lumpur, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Arab Saudi, yang Taipei, yang itu memang tujuan-tujuan warga negara kita bekerja di luar negeri. Datanya kan dinamis, sehingga sangat mungkin nama-nama pemilih kita yang jadi pekerja migran atau jadi student di luar negeri itu belum masuk DPT. Tapi pada penyisian tetap dapat dilayani dengan menggunakan daftar pemilih khusus. Jadi daftar pemilih khusus di luar negeri kalau jumlah angkanya itu besar atau banyak, itu dalam arti apa? Ya memang KPU bersungguh-sungguh bersama-sama PPLN untuk melayani warga negara kita untuk dapat menggunakan hak pilih. Tapi dengan diadministrasikan terlebih dahulu di dalam daftar pemilih khusus. Kira-kira begitu ya. Cukup sementara. PPLN-nya berarti baru ya Mas? Cukup ya.